Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 manajemen 22B akan mempresentasikan materi yang berjudul Persamaan Dasar Akuntansi untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi dasar yang dibimbing oleh Bapak Wawan Satyo Nugroho, Magister Sains Akuntan Chartered Akuntan Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ulfa Hasanah NPM 54, kemudian teman saya Versa Pratiwi NPM 52, Muhammad Fauzan Lutfi Aziz NPM 58, Nur Yuniati NPM 62, Irfan Hasan Aurora NPM 84, Retnasih Tri Utami NPM 92, dan Misbahul Munir Septian NPM 93. Inti pembahasan pada materi kali ini terbagi menjadi 3, yaitu persamaan akuntansi, transaksi bisnis, dan laporan keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang poin pertama, yaitu persamaan akuntansi. Sebelum kita mengenal persamaan akuntansi, terlebih dahulu kita mengenal unsur persamaan akuntansi, yaitu aset. Apa itu aset? Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Aset terdiri dari kas, tanah, gedung, peralatan. Hak atas aset dibagi menjadi 2, yaitu hak kreditor dan hak pemilik kreditor. Hak kreditor mencerminkan utang suatu perusahaan yang disebut dengan liabilitas, kemudian hak pemilik kreditor disebut dengan ekuitas pemilik atau owner's equity. Keduanya dihubungkan membentuk persamaan sebagai berikut. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, di mana aset itu harta, liabilitas itu kewajiban atau hutang, dan ekuitas itu berarti modal. Nah, aset yang kita punya itu ternyata berpengaruh besar terhadap hutang dan modal yang kita punya. Aset diperoleh dengan cara hutang atau dengan uang kita sendiri. Nah, teman-teman, mungkin kita bisa lihat di persamaan akuntansi tersebut bahwa liabilitas itu dituliskan sebelum ekuitas pemilik, itu karena kreditor memiliki hak pertama atas aset. Nah, selanjutnya itu ada contoh. 2 nilai yang diketahui di persamaan akuntansi itu akan menghasilkan nilai ketiga, di mana kita bisa lihat di contoh berikut bahwa aset yang dimiliki perusahaan sebesar 100 juta dan liabilitas 30 juta, maka ekuitas pemilik sama dengan 70 juta. Nah, mungkin di slide sebelumnya kita tahu bahwa aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ternyata kita bisa akumulasikan menjadi liabilitas yang berada di sisi kanan dipindah di sisi kiri menjadi mengurangi aset, itu akan sama dengan ekuitas pemilik, di mana hubungannya aset dikurangi liabilitas sama dengan ekuitas pemilik, yang kita bisa masukkan ya di nominal dari contoh di atas. 100 juta dikurangi 30 juta itu akan sama dengan 70 juta, di mana ekuitas itu berarti sisa nilai modal setelah dikurangi kewajiban. Nah, selanjutnya akan dijelaskan transaksi bisnis oleh teman saya, yaitu Retna. Dalam poin kedua, saya akan menjelaskan tentang transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah kegiatan atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan ekuitas atau secara langsung mengubah hasil operasionalnya. Yang pertama adalah jenis transaksi A. Di situ ditunjukkan nominal 25 juta, pengaruhnya adalah meningkatkan jumlah aset dan ekuitas pemilik. Yang kedua adalah jenis transaksi B. Di situ ditunjukkan nominal 20 juta dengan tanah. Pembelian tanah mengubah susunan aset tetapi tidak mengubah jumlah total aset. Yang selanjutnya adalah jenis transaksi C. Ditunjukkan uang sebesar 1.350.000. Pengaruh transaksi tersebut adalah menaikkan nilai aset maupun kewajiban. Di situ kewajiban karena membeli secara kredit. Selanjutnya adalah transaksi D. Menerima pendapatan sebesar 7.500.000 sehingga menambah aset dan ekuitas. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Retnasih Tri Utami.
Selanjutnya adalah transaksi E. Transaksi E artinya menggunakan uang atau aset-aset lainnya untuk menghasilkan uang. Uang yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan disebut beban atau expense. Beban meliputi bahan habis pakai, gaji karyawan, serta aset dan jasa lainnya yang digunakan dalam menjelaskan perusahaan. Selanjutnya ada transaksi F. Nah, di situ ada nominal 950.000 yang dibayarkan kepada kreditor, yang berarti mengurangi jumlah aset dan liabilitas. Selanjutnya ada transaksi G. Nah, transaksi G ada penurunan sebesar Rp800.000 untuk bahan habis pakai, sehingga ekuitas menurun. Kemudian transaksi H. Nah, di transaksi H ini terjadi penarikan uang tunai sebesar Rp2 juta untuk keperluan pribadi, sehingga mengurangi aset dan modal. Jenis transaksi yang sudah dijelaskan tadi diringkas sebagai berikut. Pengaruh transaksi terhadap ekuitas pemilik. Jika ekuitas pemilik naik karena investasi dan pendapatan, turun karena priv dan beban. Poin pembahasan yang ketiga adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang merangkum pengaruh kejadian pada perusahaan. Ada 5 jenis penyajian laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan ekuitas pemilik. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan arus kas. 5. Laporan posisi keuangan. Jenis laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi, yaitu ringkasan dari pendapatan dan beban untuk setiap periode waktu tertentu seperti 1 bulan atau 1 tahun. Menyajikan selisih lebih pendapatan terhadap beban yang terjadi. Jika pendapatan lebih besar daripada beban disebut laba bersih, sedangkan jika beban melebihi pendapatan disebut rugi bersih. Berikut ini adalah laporan laba rugi. Metode mengurutkan dengan menyebutkan pos paling besar. Jenis laporan yang kedua, laporan ekuitas pemilik, adalah ringkasan perubahan dalam ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu, seperti 1 bulan atau 1 tahun. Laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi. Disiapkan sebelum neraca, karena laporan ekuitas sebagai penghubung. Berikut ini contoh laporan ekuitas pemilik. Yang ketiga adalah neraca. Neraca adalah daftar aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada waktu tertentu, biasanya pada tanggal terakhir dari bulan atau tahun tertentu. Selanjutnya, contoh bentuk neraca. Seperti ditunjukkan di tampilan 6 disebut bentuk akun atau account form, karena bentuk tersebut mencerminkan bentuk dasar dari persamaan akuntansi, dengan aset ditampilkan di sisi kiri dan kewajiban. Jenis laporan keuangan yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas yaitu ringkasan dari penerimaan dan pembayaran kas untuk periode waktu tertentu, seperti 1 bulan atau 1 tahun. Laporan arus kas dibagi menjadi 3, yaitu 1. Arus kas dari aktivitas operasi, berarti ringkasan penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi, berarti melaporkan transaksi kas untuk pembelian dan penjualan dari aset permanen. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan, berarti melaporkan transaksi kas yang berhubungan dengan investasi kas oleh pemilik, peminjaman, dan penarikan kas oleh pemilik. Berikut ini adalah contoh laporan arus kas. Transaksi A, yaitu pendanaan sebesar 25 juta. Transaksi B, menarik uang 20 juta untuk membeli tanah. Transaksi C dan G tidak disebutkan karena tidak melibatkan penerimaan maupun pembayaran kas. Transaksi D, memperoleh pendapatan sebesar 7.500.000. Transaksi E, membayar beban sebesar 3.650.000. Transaksi F, membayar utang usaha sebesar 950.000. Transaksi H, menarik dana untuk kepentingan pribadi sebesar 2 juta. Jenis laporan yang selanjutnya adalah laporan
posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah daftar aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik pada waktu tertentu. Biasanya pada tanggal terakhir dari bulan tahun tertentu. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan. Kas disajikan paling atas, diikuti piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, dan aset lainnya. Aset yang sifatnya jangka panjang disajikan berikut. Hubungan laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi dan laporan ekuitas pemilik. Hubungannya adalah laba atau rugi neto muncul di laporan ekuitas pemilik sebagai penambahan atau laba neto dan pengurangan atau rugi neto dari ekuitas pemilik awal dan tambahan investasi lain oleh pemilik selama periode berjalan. Yang kedua, laporan ekuitas pemilik dan laporan posisi keuangan. Hubungannya adalah modal pemilik pada akhir periode di laporan ekuitas pemilik juga muncul di laporan posisi keuangan sebagai modal pemilik. Yang ketiga, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Hubungannya adalah kas di laporan posisi keuangan juga muncul sebagai kas akhir periode di laporan arus kas.